ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Hadirin wal hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan fasilitas yang dilimpahkan kepada kita semua, baik yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini maupun terkait dengan ibadah yang merupakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya semakin bertambah nikmat dan fasilitas, semakin kita bersemangat untuk bersyukur kepada Allah, semakin kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dimaklumi dosa-dosa beliau telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah tegaskan, laqad kafara Allahu bika ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Dan bersamaan dengan itu beliau tetap melaksanakan berbagai ibadah-ibadah yang mungkin dalam pandangan kita atau kalau disesuaikan dengan kebiasaan kita itu jarang kita lakukan, seperti melaksanakan sholatul lail, sholat malam. Dan beliau tidak asal melaksanakan sholat malam atau sholatul lail, sampai kaki beliau digambarkan oleh Aisyah hatta yatafattal qadamahu, kaki beliau bengkak, kaki beliau pecah-pecah, bukan karena musim kemarau, tapi lamanya beliau berdiri. Sang istri yang begitu sayang dengan suami protes, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Kenapa mesti masih melakukan ibadah seperti ini? Tapi jawaban indah dari Nabi SAW, beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syukura. Kalau memang saya sudah diampuni dosa-dosaku yang lalu maupun yang akan datang, lalu kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa jemaah sekalian? Kesyukuran Nabi beliau tingkatkan ibadah beliau, bukan hanya melaksanakan amalan yang wajib. Maka seharusnya semakin banyak nikmat dan fasilitas yang kita dapatkan, semakin kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dan secara pribadi malam ini kita dapat fasilitas tambahan, itu tambahan nikmat, seharusnya membuat kita semakin bersyukur, semakin meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Hanya saja jangan kita berharap semuanya dapat satu-satu, itu lain ceritanya. Nah, baik, kita masih di surah Al-Bayyinah, hadirin sekalian. Nah, yang lalu itu sudah selesai ayat yang kelima, di mana di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan tegas bahwa orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab
yang telah mendapatkan bayyinah Rasulullah dan Al-Quran maupun kaum musyrikin, mereka ditetapkan sebagai penghuni penduduk neraka Jahannam. Dan Allah menggambarkan dengan khalidina fiha, mereka tidak akan bergeser, tidak akan pindah, tidak akan dipindahkan sedetik pun dari neraka. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sungguhnya orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dengan hatinya dan kemudian mengamalkan amalan soleh, melakukan amalan soleh sebagai bukti dan realisasi dari keimanannya, Allah memberikan pujian dan gelar, yaitu khairul bariyah. Bariyah sudah kita sebutkan di kesempatan yang lalu, ya khaliq, maksudnya makhluk, sehingga mereka ini adalah sebaik-baik makhluk atau makhluk yang terbaik. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki dua hal tersebut, apakah dia adalah laki-laki maupun wanita, apakah dia pejabat atau rakyat, orang kaya ataupun orang miskin, siapa saja, kita katakan siapa saja, sebab Allah sebutkan innal ladzina, alladzina isim mausul, dan isim mausul bermakna umum. Isim mausul itu bermakna umum, masuk di dalamnya amanu, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman. Amilus shalihat, jama' as-shalihat. Nah, masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, semuanya masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa siapapun yang hebat, siapapun yang ganteng, siapapun yang begitu dan begitu, dialah yang disebut sebagai makhluk yang terbaik. Tidak. Tapi Allah sebutkan dua ciri khusus yang mungkin sangat familiar di telinga kita, yaitu amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Kita sudah pernah menjelaskan bahwasanya kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling terkait antara satu dengan yang lain. Keimanan dengan amalan soleh. Seorang yang beriman mesti membuktikan dengan amalan soleh. Dan seorang yang beramal soleh, tidak ada gunanya amalan solehnya tanpa dilandasi dengan keimanan. Dan amalan soleh indikator naik turunnya, bertambah tidaknya, masuk keluarnya keimanan seseorang. Nah, olehnya para ulama as-salaf itu mereka menyebutkan kaidah al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dan berkurang, tidak pada satu jenjang, tidak pada satu level, dan dia bertambah dengan ketaatan dan kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah makhluk yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dijadikan dalil, hujjah atau argumentasi oleh sejumlah ulama, termasuk sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir mereka, bahwa ayat ini menunjukkan manusia
jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Manusia jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Kenapa demikian? Apakah malaikat tidak beriman dan tidak beramal soleh? Kalau malaikat pasti beriman beramal soleh. Mereka memang ditugaskan demikian. Tidak ada pekerjaan yang lain, cuma itu. Iya. Beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Allah kembalikan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sedikit pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka sedikit pun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan pasti melakukan apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan. Yang kadang yang Allah perintahkan menurut logika makhluk yang lain tidak masuk di akal. Kadang ada perintah Allah menurut makhluk lain tidak masuk di akal, melecehkan harga diri makhluk itu. Paham maksudnya? Seperti ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Naam. Ya malaikat sujud, diperintahkan sujud. Tidak tanya-tanya, ngapain sujud? Memang dia itu siapa? Naam. Tapi ada makhluk yang lain yang merasa hak-hak asasi kesyaitanannya. Kalau kita kan hak asasi manusia. Jadi dia hak asasi kesyaitanan yang dia miliki terusik. Masa saya disuruh sujud sama kepada manusia? Dia akan diciptakan dari tanah, saya api. Jauh lebih hebat saya. Nah, malaikat tidak ada maksiatnya. Dan Nabi SAW menggambarkan dalam berbagai hadis, di langit sana ada malaikat yang berdiri sholat terus menerus, ada yang berzikir terus menerus, tidak ada habisnya sampai datangnya hari kiamat. Lalu dari sisi mana manusia lebih hebat dibandingkan malaikat? Manusia kalau bisa seperti malaikat melakukan keimanan dan amalan soleh, dia jauh lebih hebat dibandingkan malaikat. Sebab manusia itu punya penghalang. Apa penghalangnya? Hawa nafsu, syahwat. Itu penghalangnya. Malaikat tidak ada hawa nafsunya. Makanya tidak ada ceritanya ada malaikat bikin undangan, bikin undangan pernikahan, apalagi posting di WA, tidak ada ceritanya itu. Tidak akan ada menikah yang namanya malaikat. Mereka tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat, tidak ada kecondongan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Tidak ada. Kalau manusia ada. Justru di situ kehebatannya. Kalau manusia mampu mengimbangi, bahkan mampu memanage syahwat dan hawa nafsunya, bukan dihilangkan itu hawa nafsu ya. Jangan salah paham. Kita punya syahwat, kita punya hawa nafsu, bukan dibinasakan. Bukan. Tapi dimanage, diatur sedemikian rupa bagaimana sesuai dengan koridor syariah. Bagaimana sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Bukan dihilangkan. Makanya syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu memberikan aturan main baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana menyalurkan syahwat, bagaimana menyalurkan hawa nafsu. Yang sudah memiliki kemampuan, yang sudah sangat kepengen, menikah. Itu penyaluran syahwatnya. Allah atur sedemikian rupa. Nah, kalau manusia mampu merealisasikan hal tersebut, dia jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Kalau malaikat wajar dia beribadah, wajar melakukan ketaatan, wajar melakukan amalan soleh, toh tidak ada kecondongan untuk melakukan penyimpangan, tidak ada. Manusia, subhanallah. Nah, makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan ayat ini sebagai landasan atau argumentasi bahwa manusia itu jauh lebih mulia, jauh lebih hebat dibandingkan al-malaikah. Nah,
Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Allah menyebutkan mereka adalah khairul bariyah. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman beramal saleh. Di dunia mereka mendapatkan pujian dari Allah sebagai makhluk yang terbaik. Tapi perlu kita ketahui jemaah sekalian, untuk yang beriman dan beramal saleh sesuai dengan tingkatan keimanan dan sesuai dengan kualitas amal solehnya, itu banyak keutamaan di dunia didapatkan, bukan cuma disebut sebagai makhluk yang terbaik. Di antara keutamaan keimanan dan amal soleh, dan siapapun yang menghiasi dirinya dengan keimanan dan amal soleh, dengan keimanan dan amal soleh ini penyebab dosa-dosa kecil kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum, akan digugurkan dari mereka sayyi'at. Kalimat sayyi'at dalam Al-Qur'an diterjemahkan dengan kesalahan. Tapi kalau kalimat sayyi'at itu maknanya dosa-dosa kecil. Kalau Allah sebutkan az-dzunub, itu dosa besar maksudnya. Itu tolong dipahami ya. Ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kapan Allah sebutkan kalimat dzunub, maka itu maksudnya dosa besar. Kapan Allah sebutkan sayyi'at, maka itu maksudnya dosa kecil. Semuanya sama maknanya dosa, tapi kalimatnya berbeda. Kalimatnya berbeda. Dengan keimanan dan amal soleh yang kita miliki, Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Dan dengan keimanan dan amalan soleh yang kita miliki, Allah memberikan garansi jaminan kehidupan yang baik di dunia ini. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-97. Man 'amila sholihan min, siapa yang hafal ayatnya? Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa. Di sini kan setahu saya banyak para ustadz ini. Saya minta maaf ya. Para ustadz, mungkin ada para kiai saya tidak kenal. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa. Siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki maupun unsa, wanita. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin, beriman. Falanuhiyannahu, falanuhiyannahu, maka pasti, sebab lamnya di situ taukid ya. Falanuhiyannahu, nun di belakang itu juga namanya nun taukid. Nun taukid itu maknanya apa? Sungguh, pasti. Pasti dan pasti. Falanuhiyannahu hayatan. Hayatan di situ bentuknya nakirah, ya, bentuknya nakirah dalam susunan penetapan, maka maksudnya mutlak, bukan muqayyad. Kalau mutlak tanpa batas, dia pasti akan mendapatkan kehidupan, disifati kehidupan itu thayyibah. Thayyibah itu sifat. Dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Itu garansi dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Amalan soleh dilandasi dengan keimanan, atau dengan kata lain, beriman dan beramal soleh. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejumlah ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian pula murid-murid beliau, hayatan thayyibah ay fid dunya, di kehidupan dunia. Sebab di potongan ayat berikutnya itu balasannya di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu balasan di akhirat. Nah, di dunia Allah jamin dia pasti akan ada dalam kehidupan yang baik dengan dua hal tersebut. Dan kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan keimanan dan amal soleh di dunia ini, itulah yang mendapatkan janji dari Allah yang akan memimpin menjadi khalifah di bumi ini.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum. Allah menjanjikan siapapun beriman dan beramal soleh di antara kalian, dia akan diangkat sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini, sebagaimana Allah mengangkat para pemimpin sebelumnya dari kalangan kaum mukminin dan beramal soleh. Kalau ayat ini kita mau terapkan saat ini, mungkin ada yang gal-gal kepala. Nah, kita ini banyak dipimpin oleh non-muslim. Bagaimana judulnya? Nah, bagaimana judulnya? Kita dipimpin, katakanlah ada yang komplain sama orang zalim, sama begini dan seterusnya. Iya. Jamaah sekalian, pemimpin itu wujud begitulah rakyatnya. Kalau mau lihat pemimpinnya bagus, rakyatnya mesti bagus dulu. Toh itu pemimpin dari mana? Dari langit. Dari langit. Siapa yang milih? Penduduk langit? Kan kita yang milih. Iya kan? Kalau kita semua sepakat beriman dan beramal soleh, semuanya sepakat beriman dan beramal soleh, pasti keluar dari kita orang beriman dan beramal soleh. Dan dengan keimanan dan amalan soleh itu akan membuat kita memilih yang beriman dan beramal soleh. Kan begitu? Makanya ketika Khalifah Muawiyah itu dikomplain, kenapa di zaman beliau tidak sama dengan zamannya Khalifah Abu Bakar, tidak sama dengan zamannya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Iya, seharusnya kalian itu menjadi rakyat sebagaimana rakyatnya Umar, sebagaimana rakyatnya Abu Bakar. Kalau kalian seperti rakyatnya Umar Abu Bakar, pemimpinmu itu tidak seperti saya. Memang benar. Iya, memang benar. Sehingga tidak usah kita keluar-keluar kiri kanan. Itu pemimpin zalim, merakyat dan seterusnya, begini seterusnya. Itu akhlak kita. Toh beliau dari kita, dari kalangan kita. Sehingga solusinya, mudah kita ucapkan, mudah dari sisi teoritis. Kita perbaiki diri kita. Mulai dari kalangan paling kecil, keluarga, lingkup RT, RW dan seterusnya, sampai tingkatan kecamatan, kabupaten, kota. Kalau itu sudah bagus, tenang, pasti akan muncul itu pemimpin beriman dan beramal soleh. Itu saja. Tapi selama kita tidak memperbaiki diri, jangan pernah mimpi di siang bolong mau mendapatkan pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Kalau pemimpin kita tidak beriman beramal soleh, itu maknanya keimanan rakyatnya, amal soleh rakyatnya itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Nah, min qablikum, sebagaimana Allah telah mengangkat sebelum kalian orang beriman dan beramal soleh. Ini beberapa keutamaan orang yang beriman dan beramal soleh di dunia. Masih banyak keutamaan yang lain. Tapi semoga itu akan membuat kita lebih bersemangat lagi, lebih memperbaiki keimanan kita, lebih meningkatkan kualitas amalan-amalan soleh kita. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh dikatakan sebagai khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebab merekalah yang telah merealisasikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Mereka pula yang telah merealisasikan maksud, tujuan dan hikmah penciptaannya di dunia ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dijanjikan dengan hal seperti itu, kata beliau rahimahullahu taala, orang yang beriman dan beramal soleh itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang paling tertinggi dan ada yang paling rendah. Dan tingkatannya, kata beliau, disebutkan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika alladziina
an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah tingkatan orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah menyebutkan tingkatan yang pertama apa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Iya, dari kalangan para nabi. Kenapa mereka disebutkan yang paling pertama dan paling tertinggi? Keimanan mereka tidak pernah kendor. Semakin dahsyat ujian, semakin tinggi tingkat keimanan. Iya, semakin dahsyat ujian, semakin tinggi tingkatan keimanan mereka. Dan dari kalangan nabi yang paling tertinggi adalah dari kalangan rasul, para rasul. Nah, dan dari kalangan rasul yang paling tertinggi itulah yang kita kenal dengan apa? Ulul azmi. Nah, itu yang lalu-lalu jangan dilupa-lupa deh. Nah, itulah kita kenal dengan ulul azmi. Minan nabiyyin. Kemudian yang kedua siapa? Siddiqin. Siddiqin jamak dari kata siddiq. Siddiq kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, humul ladina, mereka itulah yang sempurna kejujuran dan kepercayaannya terhadap apa-apa yang Allah turunkan, apakah itu Rasul ataupun Al-Quran. Dan ala ra'sihim, pemimpinnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itulah pemimpinnya para siddiqin. Di saat semua manusia tidak percaya dengan Nabi, beliau sendiri percaya. Di saat seluruh manusia tidak percaya sama Nabi, beliau yang percaya. Tahu ya kisahnya? Bagaimana kisahnya itu? Iya. Kisah apa itu? Isra wal Mi'raj. Iya. Jangankan beliau dan jangankan kaum musyrikin ketika itu, mungkin ada dari kalangan kaum muslimin yang mereka mungkin dari kalangan intelektual memakai logikanya. Mana bisa? Ya, perjalanan dari sini Makkah ke Masjidil Aqsa. Itu kan dulu tidak ada kendaraan super cepat. Tidak ada pesawat supersonik. Belum ada pesawat ulang-alik. Yang ada cuma pesawat ulang-ulang. Nah, belum ada. Kok bisa seperti itu? Dari sana naik ke atas. Iya. Yang untuk ke langit pertama saja, iya. Untuk sampai saya ke sana, iya, manusia begitu bangga di zaman ini. Sudah nyampe di bulan katanya. Bulan yang mana, Dek? Itu belum langit pertama. Ini 7 lapis langit. Wajar ketika itu mereka tidak yakin, tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq itu yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan di hati beliau terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nah, makanya kata para ulama, inilah ala ra'sihim Abu Bakar Siddiq. Ini pemimpinnya para siddiqin, dan itu tingkatan kedua orang beriman dan orang saleh. Adalah Abu Bakar Siddiq As-Siddiqin. Yang ketiga siapa? Asy-syuhada. Asy-syuhada itu para ulama tafsir menyebutkan 2 golongan. Syuhada, syahid, dari kata syahid. Yang pertama, yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang mati syahid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ahlul ilmi, para ulama. Iya, para ulama. Mereka juga disebut sebagai syuhada. Kenapa demikian? Sebab Islam ditegakkan dengan 2 hal. Yang pertama dengan hujjah wal bayan, yang kedua dengan pedang. Islam tegak dengan 2 hal itu, hujjah dan bayan. Iya, hujjah argumentasi, ilmu. Nah, kalau tidak ada di jalan lain, dan itu jalan paling terakhir, barulah dengan pedang. Itu namanya jihad. Iya. Tapi di zaman kita ini banyak yang salah paham. Itu nak kasih dulu. Iya. Duluan nak kasih dulu pedangnya.
Dia belum pernah jelaskan ke si A, ke si B, ini namanya kekafiran, tidak boleh kita begitu, ini namanya sunnah, ini namanya tauhid. Belum pernah dijelaskan sama sekali. Mereka tidak tahu apa-apa. Langsung angkat senjata mau menebas. Kamu orang kafir. Kamu tempatmu di neraka. Iya, kalau saya tebas kamu, saya langsung mati syahid. Saya pasang bom sama kamu, saya langsung mati syahid. Hujjah wal bayan dulu jemaah sekalian. Jalan terakhir itu jihad. Nah, makanya di Mekah tidak ada jihad. Ya. Iya, di Madinah di akhir-akhir baru ada jihad. Nah, bukan jalan pertama, bukan jalan pokok, jalan final, tidak ada jalan lain. Nah, baik. Jadi syuhada dari kalangan para ulama dan orang yang mati syahid. Wasalihin. Ini yang tingkatan paling terakhir. Iya. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum fis solihin. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh itulah yang akan mereka itulah yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Jadi kita beriman dan beramal soleh di saat ini itu tingkatan yang paling rendah. Jemaah sekalian. Nah, tapi itu sudah Allah sebutkan dengan khil baliyah. Nah, sebaik-baik makhluk. Nah, tayyib. Nah, lalu balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh di akhirat itu apa? Nah, itu di ayat yang keberapa ini? Ke-8, ayat yang terakhir. Mudah-mudahan cukup waktu. Nah, balasan orang beriman beramal soleh di akhirat apa? Allah sebutkan jazaohum. Balasan humnya ini kembali kepada siapa? Kembali kepada orang beriman dan beramal soleh. Nah, jazaohum inda rabbihim, di sisi Rabb Tuhan mereka. Apa itu? Jannatun. Jannatu adn. Nah, jannatu adn tajri min tahtihal anhal khalidina fiha abada. Di sini cermati kalimat jannat. Itu jannat itu mana yang biasa belajar bahasa Arab itu? Itu mufrad, jama' atau musanna? Mana itu? Kenapa mau tunjuk-tunjuk? Itu jannat, itu mufrad, musanna atau jama'? Masa yang tidak belajar bilang jama'? Misalnya jama'. Jama' muannas salim lagi. Lengkap, bukan cuma sekedar jama'. Kalau mufradnya apa? Jannatun. Iya, pakai dhamir apa? Ta al-marbutah. Kalau mufradnya, kalau musannanya jannatani. Iya, itu disebutkan dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dapat 2 surga. Itu musanna. Kalau di sini jannatun, banyak surga. Yang namanya jama', dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. Subhanallah, banyak surga bisa kita dapat. Nah, jannatu adnin. Nah, adn, jannatu adn. Nah, yang namanya adn jemaah sekalian, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, al-adn bimakna al-iqamah. Al-iqamatu fil makani wa 'adamun nuzuh anhu. Yang namanya adn itu maksudnya tetap di situ, tidak akan kemana-mana dan tidak berpikiran untuk pindah. Itu namanya adn. Nih, bahasa Inggrisnya adn apa? Eden. Ternyata di sini banyak orang ahli bahasa. Minta maaf ya kalau saya tidak kenal. Nah, itu bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Arabnya adn. Kata Syekh Utsaimin, al-iqamah fil makan, tetap tinggal di situ, wa ada menuzu anhu, tidak kepikiran mau pindah.
Ya, tidak terbersit. Kenapa? Kata beliau, wa min tamamin na'imi ahli jannati anna kulla wahidin minhum la yatlubu ya tahawulan amma huwa alaihi minan na'im. Di antara kesempurnaan penduduk surga ahlul jannah, ya, mereka tidak pernah minta kalau sudah dapat misalnya surga sekian, tidak pernah itu bilang terbersit, kok surganya dia begini, surganya dia begini. Tidak. Kenapa? Dia tidak bisa bayangkan sendiri itu bagaimana surganya dia. Meskipun mungkin dia bayar di surga yang paling bawah. Iya. Sebab dia tidak pernah bisa bayangkan ternyata ini yang saya dapat. Iya. Nah, makanya tidak kepikiran. Iya. Tidak kepikiran bilang mau pindah-pindah. Iya, apalagi pindah ke seberang. Tidak ada itu. Nah, tayyib. Nah, tidak dimasukkan ke dalam hatinya penduduk ahlu jannah itu, iya. Kata beliau, wala yahussu fi qalbihi annahu ghadadah bin nisbati liman huwa alaqqa minhu. Nah, tidak ada itu istilahnya semacam kecemburuan. Kok si fulan begitu, si fulan, tidak ada. Sebab yang dia sendiri tidak bisa, yang dia punya sendiri surganya, dia tidak bisa nikmati sendiri kalau dia pakai akalnya. Lalu ngapain cemburu dengan yang lain? Nah, dan tidak akan pernah mau pindah mereka. Nah, jannatu adnin tajri, mengalir, iya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Anhar itu jamak dari kata nahrun. Nah, ini jemaah sekalian, setiap diberitakan surga dalam Al-Qur'an selalu disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Di surga itu banyak sungai. Iya. Di surga ternyata banyak sungai. Nah, dan semua ayat-ayat tersebut mujmal, global. Nih, hanya disebutkan banyak sungai. Dan ada ayat yang merinci, memberikan rincian. Sungai apa itu di surga? Itu kita dapati dalam surah Muhammad ayat 15. Nih, masalul jannati, wa masalul jannati allati wa'adallahu lil muttaqin. Perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada muttaqin. Fiha, iya, di dalamnya itu surga anharun, iya, ada sungai-sungai, disebut anhar lagi. Sungai-sungai min ghairi asin. Yang airnya itu tidak asin. Apa itu asin? Ini itu hurufnya dalam Al-Qur'an alif dengan sin. Bukan asin dalam bahasa kita. Allah sebut min ghairi asin. Iya. Kalau asin dalam bahasa kita, iya, kelebihan garam. Ini min ghairi. Kalau orang Arab mengatakan asin, itu maksudnya airnya itu berubah baunya. Iya. Dan itu sifat air di dunia kan begitu. Iya, bagaimanapun bagusnya kita punya air minum, kita punya persediaan air, suatu berubah itu. Itu air di dunia. Tapi kalau di sana, ghairi asin, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Kejernihannya, kebeningannya tidak akan pernah berubah. Bahkan apa itu istilahnya kalau besarnya air? Bit apa? Kubik apa? Debit airnya, iya, yang jatuh dari surga Firdaus, sebab itu kan semua sungai itu memancar dari surga Firdaus. Debit air yang jatuh itu konstan, tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan antum, iya, kalau kita membaca riwayat asar, tidak perlu bikinkan penampungan, tidak perlu bikinkan, tidak perlu. Iya. Kenapa? Yuwajjahu, itu air akan mengalir, air sungainya mengalir kemana saja kita mau. Kemana saja kita mau, tergantung penduduknya. Dia mau arahkan kemana. Ya, tidak perlu bikinkan penampungan. Iya, tidak perlu bikinkan parit, tidak ada itu. Dan tidak perlu khawatir kebanjiran, tidak perlu. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai yang airnya itu dari susu. Wah, bayangkan lagi tuh. Ya. Nah, susu kaleng,
susu anu dan seterusnya. Jangan pernah samakan. Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan itu susu tidak pernah dikeluarkan dari sapi-sapi ternak. Tidak. Bukan dari sapi ternak itu susu di sana. Ya, bukan. Ya. Putihnya itu tidak pernah berubah. Dan Allah sebutkan ta'muhu lam yataghayyar. Tidak pernah berubah itu susu. Rasanya selamanya. Ya. Siapa tahu ya, ada yang planning. Ya. Susu di sana ambil, kan sungai. Itu bukan kaleng, sungai. Bukan cuma satu sungai, banyak sungai. Ambil, simpan, siapa tahu bahasanya tidak ada bahasa. Kemudian wa anharun, dan juga sungai-sungai min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada sungai-sungai yang airnya itu dari khamar. Apa itu khamar? Arak, minuman keras. Iya. Mungkin ada lagi yang berpikir, mabuk nanti di sana. Iya kan? Di sini saja khamarnya, subhanallah. Iya. Tapi Allah sudah bantah di ayat yang lain itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Kalau kita minum air yang dari khamar tadi, sungai, la yusaddaun, tidak akan membuat kepalamu pusing. Tidak. Iya. Wala, iya, dan tidak akan membuat kamu mabuk. Jangan khawatir. Iya. Itu khamar yang Allah persiapkan di sana. Bukan botol-botolan. Iya, bukan pabrik khamar, sungai. Bukan cuma satu sungai, banyak sungai. Kamu minum, mandi silahkan. Yang penting memang di situ kok. Iya, siapa tahu mimpinya mau mandi begitu, sudah bermimpi, sudah pasang planning, saya nanti kalau ketemu dengan sungai susu mau gini, mau masuk neraka. Tapi tetap kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga yang paling tinggi. Iya. Nah, tetap kita mohon surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang Allah takdirkan kita ke neraka, mudah-mudahan tidak selama-lamanya. Ya. Sebab namanya dosa pasti ada. Ya. Kalau logikanya namanya pakaian kotor, kan tidak mungkin langsung masuk lemari. Ya, mesti dulu dimasuk di mesin cuci, dia disambak sama mesin cuci dan seterusnya. Nah, setelah itu tidak selesai, dikasih jemur lagi panas matahari terik. Iya, belum selesai, disetrika lagi ke sini. Itu pakaian. Saya tidak bilang antum. Jangan salah paham bahwa saya katakan tidak, itu pakaian. Maksudnya logika kita saja. Pakaian yang kotor saja kan tidak mungkin langsung masuk lemari. Iya, butuh proses. Sama kita, dosa-dosa kita saja kita tidak pernah hitung-hitung. Nah, tapi boleh kita bermimpi dengan surga. Nah, kemudian wa anhalum min asalin musaffa. Iya. Dan di surga itu ada sungai-sungai min asal. Asal ini madu. Asalin musaffa, yang pasti asli dan murni. Ini dengan ilmu tersebut kita membangun amalan-amalan soleh kita, tidak sekedar melakukan amalan soleh